Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi di channel Adi Dharma Surya. Oke teman-teman, kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi sebelumnya itu saya telah post di Instagram mengenai Q&A part 1 di Instagram @adidharmasurya. Silahkan di follow teman-teman. Jadi kali ini saya tidak sendirian, ada yang menemani, namanya siapa nak? Inaya. Jadi kali ini saya tidak sendirian, ada yang namanya Inaya. Oke teman-teman, kita jawab pertanyaan pertama. Itu dari Tiara Maharani 1808. Pertanyaannya adalah, status Bang sama Teteteo apa? Berdua terus. Nah, ini pertanyaan cukup menarik teman-teman. Katanya status Bang sama Teteteo ini apa maksudnya? Jadi mungkin sekedar informasi saja teman-teman. Jadi status kita itu hanya sebagai seorang sahabat. Ya bagaimana layaknya sahabat, jadi tidak lebih dari itu. Nah, berdua terus, ya emang dari berdua kita dulu. Dari dulu memang kita selalu berdua. Jadi memang tak masalah ya teman-teman ya. Tiara Maharani 1808. Berdua terus ya, memang berdua terus gitu. Oke, lanjut pertanyaannya dari akun inv.dcfr. Pertanyaannya panjang sekali teman-teman. Oke, kita baca. Bang, katanya, pertanyaanku lebih ke arah giveaway kamera Fujifilm nih Bang, katanya. Untuk pertanyaan pertama, aku pernah dengar tuh kalau like sama view YouTube itu kadang-kadang ada orang yang bisa manipulasi, misalnya kayak beli view atau suntik view supaya view-nya banyak. Mungkin like juga bisa digituin. Aku kurang ngerti, tapi pernah dengar yang kayak gitu dari youtuber-youtuber yang sering aku tonton. Nah, karena giveaway abang punya 50% penilaian atas like dan view dari penonton, bagaimana abang mengatasi kalau ada yang gunain cara kayak gitu bang? Atau cara kayak gitu digila-gilakan sama abang itu? Oke, kita jawab pertanyaan pertama dulu ini. Nah, jadi untuk akun DCFR, INV.DCFR yang di sini nih, ini pertanyaannya. Jadi, untuk video yang telah di-upload di channel Adi Dharma Surya, itu kan penilaiannya 50 banding 50 teman-teman. Jadi 50 penilaian eksternal itu berasal dari view dan like video, kemudian 50% dari penilaian pribadi. Nah, untuk penilaian eksternal 50% itu terdiri atas view dan like video. Nah, teman-teman, kita tahu benar ya, aku tahu benar kalau Instagram, akun apapun yang berasal dari satu orang, ketika dia komen di YouTube, komen di sebuah sosial media, maka tipe gaya berbicaranya atau gaya tulisannya itu sama teman-teman. Jadi kita bisa membedakan antara misalnya satu orang ini mempunyai banyak akun di sosial media, ketika dia mengomen sesuatu hal atau suatu post di Instagram ataupun dimanapun, maka cara pengetikannya, cara penulisannya itu sama. Nah, jadi kita tidak bisa ditipu, dan kita lihat saja apakah komentar-komentarnya itu kata-katanya atau gaya-gaya tulisannya itu sama, maka itu berasal dari satu orang sama teman-teman. Oke, jadi itu cara aku untuk membedakan mana sih yang benar-benar akun dari orang lain ataupun dari akun dari si peserta itu sendiri yang mencoba untuk memanipulasinya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya itu digala-galakan nggak sama abang? Ya tergantung teman-teman, relatif jawabannya. Karena itu tergantung, kita dulu lihat dulu komennya. Kalau komennya rasanya menurut aku itu hampir sama dengan komen sebelumnya dan gaya tulisannya sama dengan gaya tulisan komen-komen yang lain, maka itu aku bisa mengambil kesimpulan bahwasanya memang itu benar dari satu orang yang sama. Oke, kita lanjut. Pertanyaan panjang sekali. Pertanyaan kedua, apakah boleh seorang kandidat yang sudah membuat video, kandidat tersebut membuat video lagi nih terkait tentang keresahan saya sih katanya.
Saya sudah ikut giveaway dengan nama channel Rifani Adi. Nah, saya ini merasa karya saya itu yang diperlombakan kurang maksimal, kata si akun ini. Dan oleh sebab itu, jika karena saya ingin berkontribusi lebih akan kamera untuk konten yang saya sangat inginkan, tapi karena kemarin-kemarin saya takut kalau jatah kandidatnya habis, jadi saya bikin cepet-cepet dan kurang maksimal. Mohon dijawab ya Bang, terima kasih. Oke, begini ya untuk akun yang ini. Jadi, setiap peserta itu hanya boleh mengirimkan 1 buah video. Tidak boleh lebih dari 1 video, teman-teman. Jadi kalau rasanya apabila video yang teman-teman kirimkan pertama itu rasanya kurang maksimal, nah aku tidak bisa menggantinya dengan video yang lain karena sudah ditayangkan di YouTube channel Adi Dharma Surya, begitu. Jadi mungkin banyak-banyak berdoa teman-teman buat akun ini apalagi ya. Jadi banyak-banyak berdoa semoga menang giveaway dan banyak yang nonton videonya, yang like videonya, dan penilaian dari saya itu juga besar karena saya akan menilai secara memang dari konten isi video, kemudian seberapa kreatif Anda atau kamu membuat video, dan juga seberapa sih motivasi kamu untuk mendapatkan giveaway ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya masih dari akun yang sama. Kenapa atau apa motivasi yang membuat Abang ingin menggiveaway-kan? Gitu ya. Malu bertanya sesat di jalan. Oke. Motivasinya adalah ya sebenarnya hanya untuk membantu teman-teman YouTuber pemula agar bisa mengembangkan bakatnya. Nah, kenapa saya memperlombakannya seperti membuat video motivasi? Karena supaya menuntut teman-teman bisa lebih kreatif. Jadi, apabila teman-teman dituntut, saya rasa teman-teman akan lebih bersemangat daripada tidak ada tuntutan. Karena memang itu yang saya rasakan dalam giveaway ini. Ketika saya menuntut teman-teman untuk membuat video yang kreatif, dan memang rata-rata yang mengirimkan video ke saya itu hasil editannya saya acungi jempol teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi motivasinya adalah untuk membantu teman-teman yang lain agar bisa berkarya di YouTube. Oke. Dari akun yukalora_yk, kapan gua dibawa collab? Oke Lora. Jadi kalau collab kita harus pilih kontennya dulu. Kalau kontennya yang sifatnya personal tentu hanya bisa dilakukan 1 orang. Tapi saya rasa saya rasa Lora bisa ya collab dengan saya di konten apa ya? Ini konten cover lagu juga boleh, ataupun seperti reaction video juga boleh. Nanti kita tunggu sampai studionya selesai gitu ya Lora. Pertanyaan selanjutnya dari @Aisyah Febrian, ini pertanyaannya. Bagaimana cara menjadi calon pendidik yang disenangi oleh peserta didik, dan saat kita tidak bisa hadir, peserta didik tidak merasa senang melainkan sedih? Wah, ini pertanyaan berkaitan dengan pendidikan, dengan latar belakang pendidikan guru gitu. Jadi pertanyaannya itu, calon peserta didik disenangi oleh peserta didik. Pendidik ya, pendidik disenangi oleh peserta didik. Jadi gini, sebagai seorang guru maka harus menjadi idola bagi siswanya, karena guru ini nantinya akan menjadi kalau diibaratkan panggung, maka guru ini sebagai artis dan siswa adalah penontonnya. Ketika guru tidak jadi guru haruslah benar-benar menjadikan dirinya sebagai seorang idola bagi semua siswanya. Seorang siswa akan mengidamkan guru yang benar-benar memahami siswanya. Jadi guru ini harus
dekat dengan siswa, kemudian ramah dengan siswa dan menganggap siswa sebagai temannya, sehingga tidak ada batas antara guru dengan siswa. Inilah yang diharapkan siswa. Jadi guru dekat dengan siswa, siswa dekat dengan guru, maka akan timbul sebuah hubungan yang baik. Maka siswa ketika gurunya tidak hadir dalam kelas, maka siswa akan merasa kehilangan. Wah, guru saya kemana? Apakah dia sakit? Apakah dia sedang berhalangan? Dan ini menimbulkan rasa ingin tahu siswa, kenapa sih gurunya yang idola itu tidak hadir gitu ya. Itu pertanyaan dari Aisyah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana supaya kita tetap istiqomah dengan apa yang kita lakukan? Gini, apa yang kita lakukan itu berasal dari niat. Kalau niat kita memang fokus pada satu hal, maka kita akan mudah melaksanakannya. Jadi istiqomah. Kemudian apabila niat kita hanya sekedar sekedar untuk ya hanya main-main saja, maka akan timbul rasa bosan dalam diri kita. Maka jangan, perbaiki niat dulu. Setelah perbaiki niat, baru teman-teman bisa melancarkan usaha teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan di dalam pikiran teman-teman itu bisa terlaksana dengan baik. Oke gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya ketika ada masalah nih, kita gampang marah, kecewa, stres, ataupun frustasi. Marahnya dulu terhadap apa? Ketika kita marah terhadap orang, ya, manusia, human, maka kita ingat dulu kebaikan-kebaikan dari mereka itu. Rasanya ada nggak kebaikan yang dari mereka itu yang telah kita rasakan? Nah, maka kita tidak akan jadi marah, teman-teman. Ketika mereka sudah baik dengan kita, kemudian kita ada rasa untuk marah kepada mereka, kita ingat kebaikan-kebaikan mereka kepada kita, maka rasa emosi tadi itu akan hilang, teman-teman. Karena kita tahu bahwasanya dia itu baik sebenarnya. Mungkin rasa kita saja, perasaan emosi kita saja yang tidak stabil. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya dari akun ini, Nazrin Ulfia 05. Pertanyaannya, kapan kamu lamar aku? WK. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dan saya belum bisa menjawabnya, teman-teman. Kapan kamu lamar aku? Jawabannya ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @diditjagusevo4626. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda cara menghilangkan diskriminasi? Wow, pertanyaannya sangat berat, teman-teman. Bagaimana cara Anda menghilangkan diskriminasi di dunia ini, terkhususnya lingkungan sekitar Anda dan Indonesia? Wah, ini pertanyaannya saya rasa sangat sulit untuk dijawab, tapi saya akan coba menjawab. Diskriminasi itu, teman-teman, artinya membedakan. Jadi membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya, ataupun satu suku dengan suku yang lainnya. Contoh, misalnya kita beragama Islam nih, sebagai mayoritas. Ada teman kita yang berasal dari agama non-Islam. Misal kita ambil contoh agama Katolik. Di lingkungan yang mayoritas Islam, maka agama Katolik ini merasa dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana cara kita menghilangkan diskriminasi terhadap orang yang satu ini, atau keluarga yang satu ini yang tinggal di mayoritas tempat itu adalah Muslim? Maka diskriminasi itu bisa dicegah dengan adanya toleransi. Kita harus toleran kepada mereka yang minoritas ini. Jangan sampai kita yang mayoritas itu menindih mereka-mereka yang minoritas. Dengan cara toleransi adalah cara terbaik bagi kita untuk menghindarkan dari sikap-sikap diskriminasi. Oke ya. Pertanyaan yang kedua dari Bang Didit. Sebagai seorang calon pendidik, hal apa yang seharusnya dilakukan seorang pendidik ketika anak didiknya sering tidak membuat PR, meribut, sering keluar masuk, dan sering mencontoh?
Pertanyaannya berarti bersifat tentang anak didik yang bermasalah di kelas. Oke teman-teman, begini ya. Anak-anak didik yang bermasalah di kelas seperti tidak membuat PR, kemudian sering malas-malasan dalam membuat tugas, itu biasanya teman-teman Oke, pertanyaan dari Bang yang ketiga, sebagai seorang calon pendidik, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh guru ketika anak didik tidak membuat PR? 1. Kedua, meribut. Ketiga, sering keluar masuk dan sering mencontoh. Nah, kita bahas satu-satu. Meribut. Tidak sering membuat PR atau malas membuat PR. Nah, kita tinjau dulu latar belakang keluarganya. Tentu seorang guru yang baik itu harus memahami keluarga dari masing-masing siswa atau latar belakang dari masing-masing siswa. Nah, teman-teman, ini teman-teman saya ini baru beberapa ya, 3 tahun. Iya, 3 tahun. Nah, masih 3 tahun. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita harus tahu dulu latar belakang keluarga siswa itu seperti apa. Kadang ada siswa yang tinggal di rumah bersama orang tuanya. Ada orang tua yang memang acuh tak acuh dengan anaknya. Sehingganya apapun tugas yang diberikan guru kepada anak-anaknya, siswa-siswanya, orang tua seringkali membiarkan anaknya. Terserahlah, mau anaknya bermain sampai jam berapa, mau main apapun sampai jam berapa, mau pulang jam berapapun, orang tua ini cenderung tidak memperhatikan anaknya. Itu penyebab pertama. Karena orang tua lah yang akan mendorong anaknya, yang akan memperhatikan anaknya di rumah, tidak guru. Guru hanya memperhatikan siswanya di sekolah saja. Maka orang tua berperan penting dalam hal ini, karena dia sifatnya adalah PR, kerja rumah. Kemudian meribut. Nah, mungkin saja ada anak-anak yang meribut ini untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang meribut ini memang sifatnya yang dari rumah terbawa ke sekolah, maka dia sering meribut. Kemudian sering keluar masuk dan sering mencontoh. Kita bisa melihat banyak penyebab anak keluar masuk, teman-teman. Ada anak yang keluar masuk kelas karena memang mereka tidak suka dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, atau memang mereka tidak suka dengan gurunya. Jadi, seorang guru memang harus menjadi idola bagi peserta didik. Itu kunci pertama. Kemudian, ajaklah anak didik ini untuk ikut serta dalam pembelajaran. Jangan hanya metode sama yang digunakan. Ajak anak didik ikut berkontribusi dalam pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan model-model yang interaktif. Berarti ada siswa terlibat di dalamnya, dan ada juga guru yang akan memfasilitasi semua pekerjaan siswa. Maka akan timbullah pembelajaran yang aktif. Pembelajaran aktif tentunya akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang berkualitas. Tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal, teman-teman. Oke, sering mencontoh, mencontek. Nah, biasanya ini terjadi di kelas-kelas yang memang rata-rata siswanya itu ada sebagian yang pintar, yang merasa dirinya memang sudah bisa menguasai pembelajaran, materi pelajaran, dan ada siswa yang kurang memahami pelajaran. Dan siswa ini malas untuk membaca buku, siswa ini malas untuk mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Maka dia ketika saat ujian, dia akan mencontoh temannya pintar. Nah, oleh sebab itu guru harus benar-benar mensiasati hal ini. Caranya, guru harus menuntut siswa memang dalam proses pembelajaran itu agar aktif. Jangan sampai metode ceramah saja digunakan. Jadi memang apapun yang disampaikan oleh guru itu akan masuk ke dalam otaknya, tidak keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, masuk kuping kanan, mantul lagi. Jadi itu, teman-teman. Dan terakhir, pertanyaannya banyak sekali dari Mbak Didit ini. Apa beda dan arti sahabat
dari arti dari sahabat dan teman. Ini satu perbedaan yang paling menonjol antara seorang teman dan seorang sahabat. Teman tidak seperti sahabat. Ingat ya, teman tidak seperti sahabat. Namun sahabat pasti seperti teman. Gitu. Karena apa? Sahabat lebih tahu dengan kondisi kita. Sahabat lebih tahu bagaimana karakter kita. Sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita dan dia adalah orang yang paling lama mengenal kita. Beda dengan teman. Kita masuk ke sebuah pergaulan, ya udah itu teman kita di pergaulan itu. Namun sahabat jauh lebih itu, luas lebih itu dari itu. Sahabat dia lebih tahu isi hati kita. Sahabat lebih tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya dan mengetahui apa yang kita inginkan, itu sahabat. Beda dengan teman. Teman yang hanya sekedar berkawan, tidak lebih dari apa yang sebenarnya sahabat miliki. Namun maka timbul pertanyaan, Bang, ketika dihadapkan oleh dua hadapan. Pertama, pacar. Kedua, sahabat. Bang milih yang mana? Jawabannya tentu adalah sahabat. Pacar, ketika kita sudah tidak memiliki, ketika kita tidak diinginkannya lagi, maka seorang pacar akan pergi meninggalkan kita. Beda dengan sahabat. Ketika sahabat ada dalam hidup kita, maka mereka akan setia dengan kita. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, mau Anda miskin, sahabat akan tetap ada. Mau Anda kaya, sahabat akan tetap ada. Beda dengan pacar. Ketika kamu kenalan dengan pacar kamu adalah seorang yang kaya, punya segalanya. Ketika kamu jatuh miskin, ada beberapa orang yang benar-benar memang pergi meninggalkan kamu. Gitu. Ya, jadi jika kamu dipilihkan oleh sahabat atau pacar, ya sahabat. Kalau aku milih ya, kalau aku milih gak beda dengan pendapat kamu, tentu itu hak kamu juga. Oke. Pertanyaan terakhir ini sepertinya. Ya, pertanyaan terakhir dari ini dia, Andika_Depari_. Oke Bang, saya dari channel Andika Depari ingin bertanya kapan giveaway dilaksanakan. Kita jawab pertanyaan itu. Giveaway dilaksanakan itu kalau nggak salah ya, hari Sabtu saya upload video giveaway, kemudian dan view, like, serta dukungan tanpa suntik-suntik saya nge-share. Oh, berarti Andika Depari ini menjelaskan bahwasanya video yang saya upload di YouTube itu memang asli buatan dia, kemudian di-share ke teman-temannya supaya view-nya banyak. Oke, berarti ini sebuah penjelasan. Channel abang ya video saya, oke. Dan dari penonton lainnya, saya mengedit videonya 2 jam. Memang sih tak terlalu sempurna karena masih pemula. Oke, nggak apa-apa, karena semua itu butuh proses ya teman-teman. Dan makanya mengikuti giveaway. Curhat nih katanya, musiknya kena copyright pula. Saya ulangi lagi, saya upload lagi. Jujur bang, dari dulu saya hanya melihat kamera dan memegang kamera orang, bukan motret. Semoga menang tanpa menjatuhkan peserta lainnya. Ya, memang kita ini butuh proses teman-teman. Tidak serta-merta kehidupan kita ini jadi orang kaya, tidak. Memang ada orang yang ditakdirkan sebagai orang kaya, tapi rata-rata seseorang harus berusaha dulu. Baik dia berusaha untuk meningkatkan harkat martabatnya, meningkatkan derajatnya, dan lain sebagainya. Jadi semua itu tidak ada yang instan. Kita masak mie instan nih, mie instan, ya mie instan. Katanya kan instan itu mie. Namun kita butuh proses merebusnya, ya kan? Untuk menggorengnya, kemudian menambahkan bumbu-bumbunya. Tidak ada instan di dunia ini teman-teman. Jadi memang harus butuh proses, gitu ya. Ayo duduk sini yuk. Ini duduknya. Kita masuk video. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke, langsung ke pertanyaannya. Bang, kapan pengumuman pemenang giveaway? Kapan pengumuman pemenang giveaway?
untuk Andika Depari, pemenang giveaway itu deadline-nya kan 2 hari lagi untuk mengumpulkan video. Jadi setelah mengumpulkan video sudah diupload dong tentunya, dan aku akan berikan waktu sekitar 1 minggu ya untuk tahap penilaian. Jadi setelah 1 minggu baru diumumkan siapa pemenang giveaway-nya. Dan saat ini sampai video ini dibuat, Q&A dibuat, ada sekitar 5 peserta yang telah terverifikasi dalam giveaway ini. Jadi gitu. Ya. Di apa nama sama itu? Depari. Andika Depari. Oke, kita lanjutkan. Itu aja Bang. Oke, maaf mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Selamat juga buat Depari. Karena kontennya saya lihat bagus ya, keren ya. Dan oke, itu saja pertanyaan Q&A part 1 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah ikutan giveaway semoga beruntung. Semoga view videonya banyak, yang like juga banyak. Dan teman-teman yang lain yang belum ikutan giveaway, ayo dong kita lomba sama teman-teman peserta yang lainnya. Karena memang keberuntungan itu kita tidak tahu siapa yang mendapatkan kamera ini. Memang giveaway ini harus ada yang dituntut. Supaya apa? Supaya teman-teman itu kreatif. Coba nggak ada dituntut, mungkin teman-teman nggak akan pernah membuat video, belajar ngedit video, ya kan? Jadi semuanya itu butuh proses dan ada unsur keberuntungan di sana. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum like channel ini, silahkan klik tombol merah di bawah, ya, tombol merah di bawah ini. Dan apabila teman suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like. Dan apabila teman-teman ingin bertanya lagi, silahkan klik di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Dan apabila teman-teman rasanya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Oke, saya Adi Dharma Surya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.